Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Saudara, di Kabupaten Sumba Timur, NTT, hujan deras yang turun tanpa henti beberapa hari terakhir ini juga menyebabkan banjir bandang. Inilah video amatir yang merekam detik-detik banjir bandang terjadi, terutama di sekitar daerah aliran sungai. Tampak aliran air deras, sejumlah rumah juga terlihat ikut terbawa hanyut oleh banjir ini. Jembatan penyeberangan yang berada di bendungan Kambaniru yang berada di desa Lambanapu dan merupakan salah satu bendungan terbesar di Pulau Sumba juga patah, termasuk salah satu jembatan gantung di desa Palindi, Kecamatan Pandawai. BPBD Kabupaten Sumba Timur, NTT, saat ini masih melakukan pendataan daerah-daerah mana lagi yang terdampak dan jumlah kerusakan yang diakibatkan cuaca ekstrim ini. Untuk mengetahui situasi terkini dan proses pencarian korban banjir bandang di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, ada Citos Natun yang akan melaporkan dari sana. Selamat pagi, Citos. Bagaimana kondisi di sana pasca banjir bandang dan juga bagaimana ini mempengaruhi aktivitas warga saat ini? Baik, Timothy dan saudara, memang hingga pagi saat ini kondisi cuaca di Flores Timur, khususnya di Adonara juga masih dalam kondisi hujan yang begitu deras. Dan ini yang ditakutkan oleh tim-tim yang akan melakukan pencarian terhadap korban yang masih terjebak dalam lumpur, karena ditakutkan akan terjadi banjir susulan yang diakibatkan karena hujan yang cukup deras hingga pagi hari ini. Untuk korban sendiri hingga saat ini sudah dilaporkan ada 41 orang yang meninggal, sementara saat ini tim tengah bergerak ke desa Lamanele untuk melakukan pencarian terhadap korban yang diduga masih terjebak dalam lumpur. Baik, Timothy. Ya, Citos, terkait dengan banyaknya korban, apa sebenarnya yang menjadi penyebab hingga jatuhnya korban ini tidak bisa diantisipasi atau dievakuasi sebelum banjir bandang ini terjadi? Baik, Timothy, memang kondisi topografi yang ada di wilayah daerah-daerah yang terdampak ini berada di lereng bukit dan hal ini yang mempengaruhi banyaknya korban yang berjatuhan, apalagi saat terjadinya banjir bandang ini terjadi pada dini hari di mana semua masyarakat tengah tertidur pulas, dan hal ini yang tidak bisa diantisipasi oleh warga, sehingga begitu banjir bandang datang menghantam permukiman mereka tidak dalam posisi siap untuk melakukan persiapan atau antisipasi lebih dini. Timothy. Apakah sebelumnya diketahui bahwa area tempat warga berada ini memang rawan mengalami banjir bandang atau pernah terjadikah sebelumnya atau bagaimana? Memang berdasarkan informasi yang kami peroleh, banjir bandang ini pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, namun tidak sebesar banjir bandang kali ini. Karena itu banjir bandang kali ini merupakan banjir bandang yang terbesar dan memakan korban cukup banyak. Pemerintah setempat juga sudah melakukan edukasi dan pada masyarakat dengan memasang tanda-tanda jalur evakuasi. Namun hal itu bisa terjadi apabila hal ini diantisipasi pada siang hari, karena seperti kita tahu bahwa pada malam hari masyarakat pada tidur, sehingga kondisi ini yang menyebabkan banyak korban yang terbawa atau tersapu banjir bandang hingga ke laut. Timothy. Bagaimana kondisi dengan para pengungsi atau korban hidup dari peristiwa banjir bandang ini, penanganan terhadap mereka, dan berapa juga jumlah korban yang saat ini masih dalam pencarian?
Baik Timothy, hingga saat ini petugas BPBD Kabupaten Flores Timur dan juga tim SAR yang dibantu oleh tim dari TNI setempat sudah membangun posko-posko di beberapa fasilitas umum seperti di kantor desa dan puskesmas. Posko-posko ini dipakai untuk menampung para pengungsi yang rumahnya hancur diterjang banjir bandang. Ada juga puluhan warga yang mengungsi ke tempat-tempat keluarga mereka di desa-desa tetangga yang tidak terdampak dari banjir bandang ini sendiri. Hingga saat ini tim dari BPBD dan SAR juga telah melakukan koordinasi dengan relawan dan masyarakat untuk melakukan pencarian di titik-titik yang diduga masih ada korban yang tertimbun lumpur. Timothy. Dan antisipasi untuk kemungkinan terjadinya banjir susulan bagaimana? Hingga saat ini memang warga yang berada di titik-titik yang rawan terhadap banjir bandang ini sendiri sudah dievakuasi ke tempat-tempat yang lebih aman. Bahkan ada juga yang dievakuasi ke desa tetangga. Namun yang menjadi kendala sekarang adalah putusnya akses transportasi, sehingga mobilisasi warga untuk ke tempat yang lebih aman menjadi terhambat. Hal ini yang menjadi kendala terbesar dari petugas evakuasi dan juga relawan yang akan melakukan evakuasi dan pencarian terhadap korban-korban yang masih puluhan orang. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, sekitar 20-an orang yang masih dinyatakan hilang karena belum diketahui di mana keberadaan dan masih dilakukan pencarian. Timothy. Baik, terima kasih atas laporannya. Citos Natun melaporkan dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.